Halo, kenalin nama aku Tri Rafitri dengan NIM 1622111037. Aku dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 1, Stikes Hang Tuah Tanjung Pinang. Ada sebagian orang beranggapan dengan merokok bisa menjadikan hidupnya lebih semangat. Dan ada juga yang merokok itu karena ingin terlihat keren di hadapan teman dan orang-orang di sekitarnya. Padahal rokok itu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Nah, kenapa sih rokok ini bisa berbahaya bagi tubuh kita? Kita bisa mulai dengan melihat kandungan apa saja yang ada di dalam rokok. Kandungan zat yang pertama itu ada nikotin. Nikotin ini merupakan zat stimulan yang dapat mempercepat transmisi pesan antar otak dan tubuh. Zat ini juga menimbulkan adiksi atau kecanduan. Nah, nikotin inilah yang membuat para perokok berat atau tidak bisa berhenti merokok karena mengalami gejala putus nikotin, seperti perasaan iritabel, gelisah, sulit berkonsentrasi, dan tidak tenang. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya dalam proses pembakaran satu batang rokok, di mana di antaranya ada beberapa yang bisa menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Selanjutnya juga terdapat lebih dari 60 bahan kimia, di antaranya dapat menyebabkan kanker. Kandungan zat yang kedua yaitu tar. Tar ini merupakan zat berbahaya yang beresiko memicu penyakit pada perokok. Nah, timbunan tar ini beresiko tinggi menyebabkan penyakit pada paru-paru seperti kanker paru-paru dan emfisema. Tar ini sifatnya lengket dan berwarna coklat. Nah, bisa kita lihat bahwa para perokok itu biasanya gigi dan kukunya berwarna kuning. Nah, itu salah satu penyebab dari tar. Kandungan zat yang ketiga yaitu karbon monoksida. Karbon monoksida ini merupakan salah satu gas beracun yang terdapat dalam asap rokok. Karbon monoksida ini tidak memiliki rasa dan bau. Jika menghirup gas karbon monoksida terlalu banyak, sel-sel darah merah akan lebih banyak berikatan dengan karbon monoksida dibandingkan oksigen. Akibatnya, fungsi otot dan jantung akan menurun. Kandungan zat yang keempat yaitu hidrogen cyanida. Hidrogen cyanida ini merupakan senyawa yang bisa mencegah tubuh menggunakan oksigen dengan baik dan dapat membahayakan otak, jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Efek dari senyawa ini dapat menyebabkan kelelahan, sakit kepala, dan mual hingga kehilangan kesadaran. Perokok itu ada dua macam loh. Perokok pertama yaitu perokok aktif. Nah, perokok aktif ini ialah dia yang aktif menghisap langsung dari rokok tembakaunya. Perokok yang kedua yaitu perokok pasif. Perokok pasif ini adalah orang yang berada di sekitar yang terpapar dan secara tidak sengaja menghirup asap rokok. Di antara kedua perokok tersebut, perokok pasiflah yang lebih berbahaya. Kenapa? Asap rokok yang dihisap ke dalam paru oleh perokok aktif disebut asap utama, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang sangat tinggi. Asap yang berasal dari ujung rokok yang terbakar disebut asap rokok samping, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang lebih rendah sehingga pembakaran zat tidak sempurna dan menghasilkan senyawa 4 kali lebih berbahaya bagi perokok pasif. Selanjutnya bisa kita lihat masalah apa saja yang muncul bagi pelajar perokok. Yang pertama yaitu mengganggu prestasi belajar di sekolah. Yang kedua, perkembangan paru-paru terganggu. Yang ketiga, lebih sulit sembuh saat sakit karena rokok mempengaruhi sistem imun di dalam tubuh. Yang keempat, kecanduan. Saat memutuskan berhenti merokok, maka gejala penarikan seperti depresi, insomnia, mudah marah, dan masalah mentalnya dapat berdampak negatif pada kinerja sekolah dan perilakunya. Yang kelima, terlihat lebih tua dari usianya. Dan yang keenam, sering memiliki jerawat atau masalah kulit lainnya serta menimbulkan plak pada gigi. Selanjutnya, ada masalah pada organ reproduksi. Pada laki-laki, merokok dapat menyebabkan gangguan ereksi dan mengurangi produksi sperma. Sedangkan pada perempuan, merokok dapat mengurangi tingkat kesuburan. Selain itu, resiko terkena kanker serviks pun lebih tinggi karena rokok mengurangi kemampuan alami tubuh dalam melawan infeksi HPV dan juga menyebabkan gangguan kardiovaskular.
perokok aktif maupun pasif beresiko lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan stroke. Resiko ini bisa semakin meningkat pada perokok yang jarang berolahraga, kurang menjaga pola makan, dan sering stres. Jadi, buat teman-teman perokok aktif, ayo usahain buat berhenti merokok. Ayo jaga kesehatan, kesehatanmu adalah investasi masa depanmu.